Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan saya Holik. Saya akan membawakan materi tentang bagaimana tetap produktif di work from home ini. Jadi berawal dari ketika saya sudah mulai work from home dari sejak hampir 1 tahun yang lalu. Oke, saya akan share screen untuk materinya. Oke, sudah terlihat ya. Bentar. Oke, sip. Oke, kita akan membahas tentang work from home. Sebelumnya saya Holik, saya adalah co-founder AWP dan juga sekarang bekerja sebagai project manager di Bahasa.ai. Bahasa.ai ini adalah sebuah perusahaan yang mengembangkan artificial intelligence untuk chatbot di WhatsApp. Jadi kita di Bahasa.ai sudah menerapkan work from home dari 1 tahun yang lalu. Jadi semua tim yang bekerja di Bahasa.ai itu berada di tempatnya masing-masing, di rumahnya masing-masing. Dan kita ada sekitar 20 tim yang tersebar di seluruh Indonesia. Ada yang ada di Aceh, ada yang di Kalimantan, ada juga yang di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, dan juga di Jakarta gitu. Jadi kita beberapa tim memang tersebar semuanya, dan bagaimana kita berkomunikasi dan bagaimana kita menjalankan bisnis ini nanti sedikit akan saya share di sini. Seperti itu. Ya, serba-serbi work from home, kelebihan dan kekurangan. Sebenarnya salah satu hal yang bisa kita ambil hikmahnya dari pandemi corona ini adalah kita lebih cepat untuk bisa menuju ke apa namanya yang disebut industri 4.0 ya, teknologi dan lain sebagainya, sehingga pas dengan kondisi seperti ini ya sekarang meeting, seminar dan lain sebagainya jadinya di Zoom ataupun di conference call lainnya gitu kan, seperti ada Teams dan juga Google Meet gitu dan yang lain sebagainya gitu. Nah, tapi work from home ini mempunyai kelebihan dan kekurangan. Nah, kelebihan dari work from home, hilangnya waktu commuting. Maksudnya di sini adalah salah satu hal yang saya rasakan ketika saya menjalankan work from home adalah ketika waktu untuk setiap pagi berangkat kerja dan pulang kerja, yang notabene saya waktu itu tinggal di Depok, kantornya ada di Kokas dan juga ada di City Love gitu kan. Nah, itu membutuhkan waktu 2-3 jam untuk PP, dan seharusnya itu bisa membuat kita lebih produktif ketika kita mengerjakannya itu work from home. Seperti itu. Nah, lebih produktif di sini karena kita bisa mengatur waktu kita sendiri dan menciptakan suasana sendiri yang nyaman untuk bekerja. Itu salah satu kelebihan work from home. Akan tetapi, kekurangannya juga banyak, koordinasi menjadi lebih sulit. Apalagi bagi tim yang belum begitu familiar dengan adanya asynchronous communication, adanya tools-tools yang bisa digunakan untuk meeting, untuk work manajemennya dan lain sebagainya gitu. Terus yang kedua adalah bosan. Ini yang saya temui dari case saya sendiri dan juga teman-teman adalah ketika 1 minggu work from home, senang banget 1 minggu work from home. Tapi seminggu, 2 minggu, 3 minggu pasti akan merasa sangat bosan ketika tidak bertemu siapapun. Biasanya kita bisa makan siang bareng nggak bisa. Terus ketika pada akhirnya untuk komunikasi juga kita memerlukan alat, entah telepon, entah Zoom, entah apapun. Dan ketika koordinasi itu menjadi lebih sulit, kadang kita menunggu satu orang di tim yang wah tugasnya nggak selesai nih, apa yang akan kita lakukan itu bingung juga gitu. Dan kebosanan itu apalagi di tengah
musibah seperti ini yang kita nggak boleh keluar dari rumah, kebosanan itu akan semakin tinggi. Seperti itu. Juga banyaknya distraksi dan gangguan dari lingkungan sekitar. Maksudnya adalah ya work from home itu banyak sekali kan ya guyonan yang lagi meeting tiba-tiba anaknya masuk gitu kan, atau ada gangguan distraksi, diminta tolong apa dan lain sebagainya gitu. Di awal-awal saya work from home juga merasakan itu gitu. Karena apa? Karena di lingkungan kita kadang tidak sadar kalau sebenarnya work from home itu mempunyai waktu kerja yang ya sama seperti ketika di kantor jam 9 jam 5 misalkan, atau malah bisa lebih gitu. Jadi kadang kekurangannya juga sering overload gitu. Wah, ini kalau biasanya di kantor oke, udah jam 5 atau jam lembur sampai jam 7 jam 8 udah selesai, tutup laptop, pulang. Tapi kalau work from home salah satu kondisinya ketika manajemen waktu yang tidak baik adalah bangun tidur kita sudah kerja sampai kita sebelum tidur lagi, seperti itu. Nah, distraksi atau gangguan ini juga berasal mungkin dari ya orang-orang terdekat yang minta tolong belikan ini dong, minta tolong ini dong dan sebagainya. Apalagi seperti saya sendiri yang punya anak kecil ya tiba-tiba anaknya masuk minta digendong, minta apapun dan lain sebagainya. Nah, hal itulah yang menjadi kekurangan dari work from home ini. Akan tetapi dalam sesi kali ini saya coba akan bagaimana sih untuk mengurangi kekurangan-kekurangan ini atau mengatasi kekurangan-kekurangan ini, seperti itu. Nah, jadi judulnya di sini membuat WFH itu atau remote worker ya, maksudnya remote working, bekerja secara remote itu lebih produktif gitu. Yang pertama, hal yang membuat work from home atau remote working lebih produktif adalah manajemen waktu yang baik dan penggunaan teknologi yang tepat. Nah, manajemen waktu yang baik itu adalah kunci dari bagaimana kita akhirnya bisa mengerjakan sesuatu dengan enak ketika work from home gitu. Kita harus tentukan dulu jam kerjanya gitu. Jam di kantor jam 9 sampai jam 5. Usahakan ketika jam 9 sampai jam 5 konsentrasi kita adalah dalam pekerjaan. Apabila ada waktu istirahat ya kita gunakan dengan baik, misalnya isoma gitu kan, istirahat, sholat dan makan di jam biasanya jam 12 sampai jam 1 atau jam berapapun. Ya enaknya memang kita bisa ngatur, wah aku mau istirahatnya jam 1 sampai jam 2 deh. Atau aku mau mulainya jam 10 nanti selesainya jam 6. Itu juga ada. Kalau di tempat saya, misalkan di bahasa, itu adalah setiap orang mempunyai jam kerjanya masing-masing. Misalnya programmer-programmer kita akan kerja di dini hari gitu. Nah, itulah gunanya salah satunya asynchronous communication. Apa sih asynchronous communication itu? Yaitu adalah bagaimana kita berkomunikasi dengan tim yang berada di jarak yang jauh dan juga mempunyai waktu yang berbeda, waktu kerja yang berbeda. Oh, si programmer A itu dia lebih cenderung produktif ketika dini hari, yang ini lebih cenderung produktif ketika malam, habis maghrib misalnya, atau yang ini cenderung produktif di pagi hari. Terus kalau untuk tim-tim yang kayak misalnya project management, terus tim marketing dan sebagainya, ya mau nggak mau dia harus tetap mengikuti bagaimana kerja klien gitu kan. Maksudnya jam kerjanya tetap mengikuti jam kerja klien. Tapi ketika dia membutuhkan sesuatu yang yang programmer harus kerjakan padahal itu dini hari, dia kerjanya dini hari dan pasti kalau siang-siang gini lagi tidur gitu kan, lagi istirahat. Ya, nah, itu kita menggunakan beberapa tools yang nanti akan kita lihat gitu, bagaimana cara kerjanya gitu. Jadi di sana dia akan ngasih task gitu kan. Misalnya saya hari ini punya pertanyaan dari klien ini yang saya harus menghubungi programmer saya ataupun menghubungi tim saya yang tidak bisa mengerjakan saya tidak bisa mengerjakan sendiri gitu. Nah, jadi saya akan melemparkan pertanyaan, aku mention gitu kan kayak grup WA, tapi ini lebih spesifik gitu. Nah, terus yang kedua adalah membuat to-do list harian. Maksudnya setiap hari apa yang akan kita kerjakan dalam satu hari. Biasanya kalau yang dilakukan di tempat saya adalah kita akan mereview kerjaan hari ini dan kerjaan kemarin. Kemarin itu ngapain aja, terus hari ini mau ngapain aja. Itu ada untuk check-in kita gitu, kayak absensi kita. Jadi to-do list ini yang akan membantu kita tidak kehilangan konsentrasi
dalam waktu mengerjakan dalam seharian itu kita mau ngapain aja. Misalkan di dunia insurance gitu yang teman-teman agent dan lain sebagainya, dia ngelis apa ya yang aku harus list. Oh, hari ini aku harus presentasi ke klien, berarti aku harus bikin PowerPoint-nya, terus habis itu aku harus ngubungin dia, terus menyiapkan presentasinya dan lain sebagainya, perhitungannya dan lain sebagainya. Oh, klien ini bertemu jam 11, kita akan menghubungi jam 11, klien ini jam berapa, klien ini jam 1 misalnya, klien C jam berapa. Nah, itu harus jelas sehingga kita tidak kehilangan arah ketika biasanya jam-jam setelah makan siang itu akan kehilangan arah gitu. Apa yang akan kita kerjakan setelah ini? Gitu kan. Bingung, akhirnya apalagi buka laptop, ada internet, biasanya kita akan terdistraksi dengan butuh dulu deh, atau ngapain dulu deh, searching apa, baca berita dulu deh dan sebagainya. Yang pada